Saya Hernawati Sidabalok, NPM 252, akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Di sini saya telah menyebar kuesioner dengan jumlah responden 37 orang dan dengan data mentah seperti berikut, ada X1, X2, X1, Y21, Y2, Y, X21, X22. Dan data ini yang akan kita olah menggunakan SPSS di mana nilai X1 diperoleh dari penjumlahan X11 dengan X12. Begitu juga dengan nilai X2, penjumlahan dari X21 dengan X22. Kita masuk ke uji reliabilitas. Caranya analyze, lalu klik scale, lalu reliability analysis, lalu masukkan indikator yang diperlukan. Setelah itu klik OK. Nah, dari langkah-langkah tadi kita telah memiliki hasil analisis reliability. Kita lihat dari X1, di mana X1 tersebut memiliki corn batch alpha 0,850, yang artinya hasil menunjukkan seluruh variabel menunjukkan apabila lebih dari 0,7 maka dinyatakan reliable. Itu untuk X1 dari data kuesioner yang telah saya sebarkan. Begitupun dengan X2 di sini dari data yang saya sebarkan memiliki corn batch alpha 0,732 yang artinya hasilnya lebih dari 0,7. Maka X1 dan X2 dinyatakan reliable apabila diuji dengan uji reliabilitas. Nah, jika keduanya semua variabel X1 dan X2 diuji dengan uji reliabilitas, maka hasil corn batch alpha-nya 0,449, yang artinya dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya yaitu uji validitas. Langkah-langkahnya adalah analyze, lalu pilih correlate dan bivariate, lalu input indikator yang diperlukan. Uji validitas ini untuk mengetahui apakah pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner mampu menggambarkan indikator yang baik. Dan metode pengukurannya apabila di SIG menunjukkan lebih dari 0,05. Masukkan indikator, lalu klik OK seperti yang tadi pada uji reliabilitas. Nah, setelah itu kita melihat hasil analisisnya. Di sini ada correlation dari X1, dan X2, di mana SIG menunjukkan lebih dari 0,0. Di sini ada 0,00, di mana data dapat dikatakan signifikan. Nah, dapat dilihat juga ada X2 dan Y, semuanya telah dilakukan uji validitas. Nah, selanjutnya masuk ke uji multikoliniaritas, di mana masuk ke regression dan linear. Lalu kita masukkan variabel yang dibutuhkan. Di sini ada dependent sama independent. Nah, dependent ini kita masukkan X, dan independent ini kita masukkan Y. Nah, setelah masuk semua variabel, masukkan ke statistik.
pilih statistik, lalu kita centang yang covariance dan collinearity statistik. Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen dengan pengukuran tolerance lebih dari 0,1 dan V-nya kurang dari 10. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa toleransinya dari X1 dan X2 lebih dari 0,1 serta V-nya kurang dari 10. Nah, berarti terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen diuji dengan uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedasisitas, di mana kita pilih analyze, lalu kita pilih regression dan linear. Bedanya dengan uji multikolinearitas, di sini kita memilih nanti plots, dan pada kolom X kita isi Z-prit-nya dan spreadsheet pada kolom Y. Setelah itu klik continue dan jangan lupa untuk memasukkan variabel dependent dan independennya. Lalu setelah itu klik OK di bawah. Nah, setelah itu akan muncul histogram seperti ini, dan kita cari untuk heteroskedasisitasnya itu kita menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot ini apabila menyebar seperti ini, maka data dikatakan normal. Nah, apabila digambarkan dengan histogram seperti ini, maka data dikatakan normal apabila histogram membentuk lonceng dengan titik tengah sebagai puncaknya. Berarti data yang kita peroleh saat ini normal, karena membentuk lonceng dan titik tengahnya sebagai titik puncaknya. Nah, selanjutnya ada normal p-plot. Normal p-plot ini juga apabila data dikatakan normal jika titik-titik mengikuti garis diagonal. Nah, garis diagonal ini seperti di video ini menunjukkan bahwa data kuesionernya normal apabila menggunakan histogram normal p-plot seperti ini. Nah, dari hasil uji tersebut dapat persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 6240 ditambah 0,296x1 dikurang 0,92x2 pada kuesioner yang telah saya sebarkan dengan jumlah responden 37 orang. Sekian pemaparan hasil uji dari kuesioner saya. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.